Dia, seorang pemuda yang meringkuk di apartemen ruang bawah tanah, dalam diam menanggung perundungan di sekolah. Dia, perempuan, seorang primadona sekolah kaya raya di puncak hierarki sosial, berjemur dalam kekaguman semua orang. Ketika virus zombie tiba-tiba meletus, tatanan runtuh dan kelangsungan hidup berada di ujung tanduk. Dua orang dari dunia yang sama sekali berbeda ini terpaksa bersatu, melarikan diri demi nyawa mereka. Di neraka apokaliptik ini, bahaya sedang menulis ulang takdir mereka. Nama pemuda itu adalah Jong Myun. Suatu hari, sebuah virus yang tidak dikenal tiba-tiba pecah di seluruh dunia. Akibat penyakit menular yang mirip dengan virus zombie ini, negara B dengan cepat jatuh ke dalam kehancuran. Dia dan si primadona sekolah, nyaris tidak berhasil selamat. Namun, bahkan di dunia pasca apokaliptik ini, hanya terus memerintah Jong Myun sesuka hati. Dia sekali lagi menuntut agar Jong Myun mencarikannya air minum. Tapi kali ini, Jong Myun tidak lagi tunduk dan menolak mentah-mentah tuntutannya. Hanya terkejut oleh perubahan mendadak itu. Dia mulai menghinanya dengan kata-kata kasar, menyebutnya benar-benar tidak berguna. Namun Jong Myun mengabaikannya sepenuhnya karena dia tahu bahwa dalam kiamat ini, hanya adalah beban yang sebenarnya. Dia segera memutuskan untuk berpisah dengannya. Awalnya, hanya bersikap meremehkan. Dia dengan tegas memilih untuk pergi ke arah yang berlawanan dari Jong Myun. Namun di tengah jalan, dia menemukan jalan di depannya benar-benar terblokir. Pada saat yang sama, dia menyadari suara-suara aneh datang dari gedung perumahan terdekat. Dia merasakan hawa dingin merambat di tulang belakangnya. Selain itu, dia mencium aroma campuran darah dan daging yang membusuk. Bayangan terlintas di benaknya. Hari itu, ketika orang-orang terinfeksi tiba-tiba muncul dan menerjangnya dengan ngeri. Setelah berpikir lebih dalam, dia akhirnya berbalik untuk mencari Jong Myun, menuntut agar dia membawanya bersamanya. Tapi kali ini, Jong Myun tidak lagi memanjakannya. Dia segera menuntut permintaan maaf dan memerintahkannya untuk mematuhinya mulai sekarang. Peran mereka telah berbalik total pada saat itu. Hanya merasa sangat terhina, tetapi dihadapkan pada kenyataan, dia tidak punya pilihan selain patuh. Tiba-tiba, gerakan di belakang mereka menarik perhatian. Beberapa orang terinfeksi datang menyerbu mereka seperti peluru. Di saat kritis, Jong Myun menyambar lengannya. Keduanya memulai perjalanan panjang pelarian mereka. Waktu mundur ke lebih dari 10 hari yang lalu di distrik perumahan miskin. Cahaya matahari masuk melalui jendela sempit ke ruang bawah tanah tua yang mulai membusuk. Komputer telah menyala sepanjang malam, masih menampilkan game zombie yang terkenal itu. Pada saat ini, alarm pukul 7.05 berbunyi tepat jadwal. Jong Myun bangun dengan lunglai. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan menemukan rumah kosong seperti biasanya. Sebuah catatan dari ibunya sebelum berangkat kerja menempel di dinding. Melihat pengingat yang ditulis dengan hati-hati itu, dia tidak merasakan apa-apa di dalam hatinya. Setiap hari saat meninggalkan area perumahan, dia bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di seberang jalan. Di sanalah orang-orang kaya tinggal, tempat yang tidak pernah bisa dia harapkan untuk dicapai. Kemudian, dia tiba di sekolah, SMA Songgan. Tepat saat dia mencapai koridor, seseorang memukulnya dan menjatuhkannya ke lantai. Pelakunya adalah Park Song-bin dari kelas 3, tingkat 11, yang juga teman sekelasnya. Dia bahkan meminta maaf dengan nada mengejek kepada Jong Myun. Tepat saat itu, keluhan kesal terdengar dari belakang. Bisa tidak kalian jangan berisik di koridor? Park Song-bin berbalik dan melihat itu adalah hanya dari kelas mereka. Hanya berkata dengan iritasi, jangan membuat masalah di sekolah. Bisa tolong menghilang saja dari pandanganku. Park Bin segera merangkul Jong Myun seolah mereka berteman akrab, mengklaim bahwa mereka hanya sedang bercanda. Jong Myun sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Perlakuan seperti ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-harinya. Namun, untuk gadis tinggi dan cantik di hadapannya ini, dia menyimpan perasaan khusus. Dia tahu hanya tinggal di apartemen mewah di seberang distrik miskin. Orang tuanya memegang posisi penting, dan keluarganya kaya raya. Dia juga populer di media sosial. Tidak hanya itu, prestasi akademiknya pun luar biasa. Tahun depan, dia bahkan berencana untuk belajar di luar negeri di negara K. Namun, orang yang tampak sempurna ini memandang rendah siswa miskin dan mereka yang berprestasi rendah di kelas. Dia menemukan hal ini karena ketika mereka menjadi teman sebangku di tahun kedua sekolah menengah pertama, dia mencoba berbicara dengannya sepulang sekolah. Saat itu, dia sangat senang mengetahui mereka berjalan searah untuk pulang dan bertanya, rumahmu juga ke arah sini? Tapi hanya menjawab, kau punya bau. Bisakah kau tidak mengikutiku? Wajahnya penuh dengan rasa jijik dan ketidaksabaran. Jika kita pulang ke arah yang sama, tolong berjalan terpisah dariku. Saat itulah dia mengerti. Hanya memandang rendah dirinya karena dia pikir Jong Myun membawa bau kemiskinan. Meskipun mengetahui sikapnya, Jong Myun dengan sedih menyadari bahwa dia masih menyukainya. Menyukai seseorang yang terus-menerus mengejek dan memandang rendah dirinya sungguh ironis. Namun, berada di bawah perundungan fisik Park Song-bin dan pelecehan emosional hanya dalam waktu lama, dia mulai merasakan malu dan penghinaan atas hidupnya. Selama waktu istirahat, Jong Myun duduk di bangku pavilion mendengarkan dua temannya berdiskusi tentang game dan konser.
Di sana ada Bai Junho dari kelas 6 dan Oh Bong Jun dari kelas 5, segelintir teman sefrekuensinya yang cukup beruntung tidak dirundung. Penindasan yang berkepanjangan membuatnya sangat iri pada mereka. Hal itu juga membuatnya sempat melewatkan panggilan Bai Junho. Hanya ketika Bai Junho meninggikan suaranya, dia kembali ke kenyataan. Bai Junho bertanya apakah dia ingin pergi ke konser idola mereka, Jian, bersama-sama, tetapi Jong Myun menolak, mengatakan dia tidak tertarik mengejar selebritas saat ini. Dia kemudian pergi dengan diam, kembali ke kelas. Dia terus berharap sekolah segera berakhir. Tepat saat itu, dia mendengar Park Song Bin dan teman sekelas lainnya bergosip tentang seseorang di belakangnya. Dari percakapan mereka, jelas orang ini meninggalkan orang tuanya pada usia 13 tahun dan datang ke sini dari negara N. Tanpa diduga, subjek gosip mereka, Kang Hak Cheol, mendengar semuanya. Apa yang baru saja kau katakan? Tanyanya. Park Bin mengejek. Kenapa? Pecundang punya masalah dengan itu. Kang Hak Cheol menyuruhnya menjaga mulutnya, yang seketika membuat Park Song Bin marah dan mencengkeram kerahnya. Namun Kang Hak Cheol tidak menunjukkan rasa takut, hanya menatapnya dengan tajam. Melihat suasana tegang, dua teman sekelas di dekatnya cepat-cepat melerai. Park Song Bin membisikkan ancaman ke telinga Kang Hak Cheol untuk berperilaku baik, lalu berjalan pergi dengan santai. Jong Myun menyaksikan seluruh kejadian itu dalam diam, mengeluh di dalam hati, kelas yang mengerikan. Sekolah yang mengerikan. Dia memutuskan bahwa mulai besok, dia tidak akan pernah datang ke sekolah lagi. Tapi sialnya, dia berpapasan dengan Park Song Bin lagi. Dengan senyum palsu, si perundung itu mengancamnya untuk pergi ke toko serba ada dan membelikannya rokok. Mendengar tuntutan kasar dan mendominasi yang sama dari Park Song Bin, Jong Myun sudah muak. Mengingat dia berencana untuk putus sekolah, dia memutuskan untuk memarahi pria menyebalkan ini. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia mundur, dan akhirnya memilih untuk mengabaikan Park Song Bin dan berjalan pergi. Perilaku langka ini sangat mengejutkan Park Song Bin. Dia segera mengejar Jong Myun, menyeretnya ke sudut terpencil di lokasi konstruksi, dan memukulinya. Park Song Bin mengangkat sebuah batu bata, mengancam dengan keji. Haruskah aku membunuhmu saja hari ini? Tapi tanggapannya justru membuatnya lengah. Tolong bunuh saja aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Park Song Bin justru menendangnya keras. Nadanya berubah sinis. Jika kau menyebut namaku dalam surat bunuh diri dan membunuh dirimu sendiri, tunggu saja. Setelah kau mati, aku akan pergi membunuh ibumu. Dengan itu, dia meninggalkan Jong Myun yang babak belur sendirian. Dalam perjalanan pulang, Jong Myun berpikir dengan lelah betapa bagusnya jika dunia berakhir besok. Dia melihat kembali ke gedung mewah yang berbau uang itu. Berpikir jika dia jatuh dari ketinggian itu, semuanya akan berakhir. Pikiran ini mendorongnya menuju gedung tersebut. Tepat saat dia mencapai pintu masuk, hanya menghentikannya. Apa yang kau lakukan di sini? Dia tampak bingung. Kau tidak menyelinap masuk untuk mencuri sesuatu, kan? Kemudian dia menyadari memar dan luka di wajah Jong Myun. Dia mendekat dan bertanya, apakah seseorang memukulmu? Dia tidak tahan untuk berkomentar. Wow, kau benar-benar pengecut. Park Bin merundungmu dan kau bahkan tidak melawan. Setiap kali aku melihat orang sepertimu, aku merasa sangat kasihan. Bahkan jika kau tidak berharga, setidaknya kau harus punya keberanian untuk melawan, kan? Jong Myun tidak menjawab, hanya berbalik dan pergi dalam diam. Melihat Jong Myun mengabaikannya, hanya merasa marah. Tapi kemudian merasa dia agak menyedihkan. Jadi, dia bergumam pelan, aku harus memberi pelajaran pada Park Bin besok. Di rumah, Jong Myun memutuskan untuk mematikan rasa hatinya yang sakit dengan bermain game. Karena dia memakai headphone, dia tidak mendengar teriakan dan tangisan teror di luar. Dia bermain terus sampai jam 10 malam. Pada saat ini, Bai Junho dan Oh Bong Jun tiba-tiba mengatakan mereka harus keluar, log off, meskipun game belum selesai. Keduanya mendiskusikan beberapa berita yang baru dirilis. Tepat saat Jong Myun hendak bertanya tentang hal itu, ada gedoran keras di pintu. Dia berjalan ke pintu dan bertanya, siapa di sana? Tidak ada yang menjawab, hanya gedoran misterius yang terus-menerus. Dia melihat melalui lubang intip dan melihat paman tetangga dari lantai atas mengerang sesekali. Tolong aku. Jong Myun tidak berpikir panjang, menganggap tetangga itu mabuk lagi. Jadi, dia perlahan membuka pintu. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, pupil matanya membesar karena terkejut. Tubuh paman itu bergoyang. Darah mengalir dari luka di perutnya, tampak mengerikan. Jong Myun panik dan ingin memanggil ambulans. Tapi tiba-tiba, mata tetangganya memutih dan mulutnya terbuka lebar. Dia menerjangnya seperti binatang buas. Tindakan ini membuat Jong Myun benar-benar tidak siap. Karena insting pertahanan diri, dia menendangnya hingga jatuh, lalu dengan cepat menutup pintu, menghalangi paman itu di luar. Dia begitu ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Mengingat wajah mengerikan tetangganya, dia menyadari ada yang tidak beres. Dia cepat-cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi, tetapi saluran polisi tetap sibuk dan tidak tersambung. Dia juga melihat beberapa peringatan darurat nasional di ponselnya.
Tepat saat itu, keributan berisik di luar menarik perhatiannya. Dia membuka jendela untuk melihat. Beberapa orang di jalan menjadi gila, menggigit orang lain. Paman tetangga yang tadi ada di antara mereka. Dia segera menutup jendela dan menelepon ibunya yang masih belum pulang, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya seketika mencelos. Dia segera mematikan lampu, menutupi dirinya sepenuhnya dengan selimut, dan meringkuk di sudut ruangan. Dia gemetar cukup lama sebelum berani mengintip keluar dan mengeluarkan ponselnya untuk mencoba mencari bantuan secara daring, tetapi menemukan internet telah mati. Dia hanya bisa menyalakan TV. TV menyiarkan berita tentang warga yang membunuh orang di beberapa lokasi di seluruh negeri. Dari laporan tersebut, dia mengetahui pemerintah telah mengklasifikasikan insiden ini sebagai serangan teroris. Saat Jong Myun masih dalam keadaan syok, cuplikan berita tiba-tiba beralih menunjukkan seseorang menyerang pejalan kaki di jalanan kota F. Menyaksikan adegan berdarah ini, dia berpikir, ini tidak masuk akal. Alih-alih serangan teroris atau kerusuhan, ini lebih mirip sesuatu yang menyerupai zombie yang aku tahu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana situasi ini menyebar dari kota A ke kota F hanya dalam satu hari? Apa penyebabnya? Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki. Dia memutuskan untuk memeriksa situasi di koridor terlebih dahulu, lalu mengambil kesempatan untuk mengunci pintu utama gedung. Melihat tangga kosong, dia dengan hati-hati mendorong pintu terbuka dan menuju pintu masuk utama, lalu mengunci pintu itu diam-diam. Setelah menyelesaikan ini, dia menarik napas lega. Melihat koridor yang sunyi senyap, dia mengkhawatirkan keselamatan tetangga di lantai atas. Tapi saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah kembali ke kamarnya dan menunggu sampai pagi untuk melihat apakah polisi datang menyelamatkan mereka. Ia kemudian menyalakan TV lagi, mencoba mengalihkan perhatiannya. Namun sayangnya, sinyal TV juga telah terputus. Ia tidak berdaya dan hanya bisa berbaring untuk tidur, tetapi ia bolak-balik gelisah untuk waktu yang lama, tidak mampu memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Baru kemarin, ia berpikir hidup ini seperti neraka dan berencana untuk mengakhirinya. Ia bahkan berharap dunia hancur, dan sekarang dunia benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Namun di saat ini, ia justru berjuang untuk bertahan hidup, benar-benar meninggalkan pikiran tentang kematian. Meskipun begitu, ia tidak merasakan gejolak emosi yang besar karena baginya, dulu dan sekarang tidak ada bedanya. Keduanya adalah neraka. Malam yang mengerikan berlalu saat raungan mengerikan orang-orang yang terinfeksi menggema. Fajar menyingsing. Jong Eun-jun membuka pintu dengan hati-hati, menjulurkan kepalanya untuk mengamati situasi di jalan. Dunia luar telah menjadi neraka yang nyata. Darah ada di mana-mana, udara dipenuhi dengan bau amis darah yang memuakkan. Jong Eun-jun segera mengunci pintu, tahu betul bahwa meninggalkan rumah sekarang sama saja dengan bunuh diri. Ia segera memeriksa sisa makanan di rumah. Untungnya, air, listrik, dan gas belum terputus, sehingga ia bisa menyiapkan lebih banyak. Paling lama, ia bisa bertahan selama sebulan. Mungkin menunggu penyelamatan. Memikirkan hal ini, ia tidak bisa tidak mengkhawatirkan ibunya di luar lagi, tetapi ponselnya tidak ada sinyal sama sekali dan tidak bisa menghubungi siapapun. Ia juga memperkirakan kemungkinan jumlah penyintas di gedung ini. Total ada 5 rumah tangga. Selain dirinya dan paman tetangga, ada pasangan lansia dan seorang wanita yang tinggal sendirian, ditambah mahasiswa pria yang tinggal di lantai atas yang membawa pacarnya pulang hampir setiap hari Selasa, dan kemarin kebetulan adalah hari Selasa. Jong Eun-jun menebak mereka mungkin ada di lantai atas sekarang. Ia berjalan pelan, memeriksa lantai demi lantai tempat orang tinggal, tetapi tidak mendengar gerakan apapun. Ini membuat hatinya menciut. Mungkinkah pria di lantai atas juga menjadi seperti paman tetangga? Namun ia tetap memutuskan untuk memeriksa, hanya untuk menemukan pintu lantai atas terbuka lebar. Tidak hanya itu, pintu ruangan kecil itu juga tidak terkunci. Setelah ragu sejenak, Jong Eun-jun memutuskan untuk tidak memanggil secara langsung. Ia berjalan ke dalam ruangan dengan gugup, menemukan pemandangan yang berantakan dan noda darah di lantai. Di sudut yang tidak terlihat, mahasiswa yang terinfeksi itu berjalan perlahan keluar dari kamar mandi. Di belakangnya, pacarnya yang telah digigit sampai mati. Jong Eun-jun tentu saja mendengar gerakan ini dan gemetar ketakutan. Ia akhirnya memutuskan untuk mundur perlahan keluar dari ruangan. Namun saat bergerak, ia tidak memperhatikan pot bunga di dekatnya. Ia tidak sengaja menjatuhkannya, menyebabkan suara pecah yang keras. Raungan panik segera meledak dari dalam. Tanpa berpikir, ia berlari. Dalam kepanikannya, ia tersandung kakinya sendiri dan jatuh keras ke tanah. Pada saat ini, orang yang terinfeksi itu telah menyerbu tepat ke arahnya, menerjang lurus padanya. Di saat kritis, Jong Eun-jun menghindar. Saat makhluk itu menerjang ke arah tepi atap, ia meraih kakinya dan menggunakan momentum itu untuk membalikannya ke belakang. Makhluk itu jatuh lurus dari lantai atas. Mendengar bunyi tumpul daging yang menghantam tanah, Jong Eun-jun bergegas kembali ke rumahnya dengan ketakutan. Ia ambruk di lantai, terengah-engah, lalu bergumam panik. Pria dari lantai atas itu, dia pasti sudah mati, kan? Ia tidak percaya baru saja membunuh seseorang, tetapi berkali-kali meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini bukan salahnya. Ia hanya melakukannya untuk bertahan hidup.
Ia tidak punya pilihan. Setelah itu, ia hanya duduk di sana sampai lewat jam 7 malam. Sepanjang hari, ia didera rasa bersalah karena membunuh seseorang. Tersiksa oleh pikiran-pikiran ini, ia tidak tahan untuk tidak mendorong pintu gedung untuk memeriksa mayat itu, hanya untuk menemukan seorang pria dengan bentuk tubuh yang aneh sedang mondar-mandir perlahan di jalan. Mendengar suara, sosok itu perlahan berbalik. Itu adalah mahasiswa yang didorong Jong Eum-jun di siang hari. Akibat benturan keras, kepalanya menekuk 90 derajat ke satu sisi, terlihat sangat aneh. Melihat sosok yang terhuyung-huyung ke arahnya, Jong Eum-jun menyadari dengan jelas bahwa paman tetangga yang gila, mahasiswa itu, dan orang lain seperti mereka memang telah terinfeksi. Namun anehnya, sejak saat ini, ia merasa tidak lagi begitu takut pada orang-orang yang terinfeksi ini. Keesokan harinya, hari ketiga bencana, Jong Eum-jun memakan makanan panas. Ia tidak berpikir apakah menunggu penyelamatan tanpa batas waktu di kamarnya adalah pilihan yang tepat. Jika ia ingin meminta bantuan, mungkin ia harus kembali ke atap dan menyalakan api sebagai sinyal darurat. Ia melihat ke jendela yang tertutup karton, berpikir, sepertinya aku harus keluar lagi besok. Tiba-tiba, dering ponselnya mengejutkannya. Ia segera melihat ID penelepon. Ibu. Ia buru-buru menjawab, suara ibunya terdengar jelas. Ibunya memberitahu bahwa ia bertemu dengan militer saat melarikan diri dan sekarang berada di tempat perlindungan Gangnam, mendesaknya untuk tidak meninggalkan kamarnya sama sekali. Ibunya bilang dia akan mencari cara agar tim penyelamat datang menjemputnya, tetapi sebelum selesai bicara, panggilan itu terputus karena sinyal yang tidak stabil. Jong Eum-jun mengumpat pelan, lalu merasa lega karena keselamatan ibunya terkonfirmasi. Tepat saat itu, ponselnya terus berbunyi dengan notifikasi pesan. Ia membukanya dan menemukan pesan dari Bae Junho dan Oh Bong-jun. Mereka benar-benar sedang bercanda di grup chat di saat seperti ini. Meski senang teman-temannya masih hidup, ia juga merasa agak sedih. Dalam situasi ini, satu-satunya yang mau menghubunginya adalah ibunya dan kedua teman ini. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat hanya. Dia adalah orang yang ia kenal yang tinggal paling dekat dengannya dan bahkan pernah ke rumahnya. Saat itu, Park Bin membawa sekelompok teman berandalan ke rumahnya untuk makan dan minum. Park Bin bahkan mengirim pesan kepada hanya untuk datang, tetapi dengan niat buruk. Temannya, Chang, ingin memanfaatkannya, tetapi hanya benar-benar datang. Melihat Jong Eum-jun duduk diam di antara kelompok itu, hanya menyadari ini adalah rumahnya. Melihat gadis cantik itu datang, sekelompok pria preman itu membuat keributan mencoba mengajaknya masuk. Namun ruangan sempit dengan asap rokok yang mencekik dan lantai yang lembab lengket membuatnya merasa tidak nyaman secara fisik. Jadi dia segera berkata ingin pergi. Mendengar hanya mengeluh tentang lingkungan di dalam, Jong Eum-jun merasa sangat sedih. Dibandingkan dengan Park Bin yang membawa orang ke rumahnya untuk minum-minum, reaksi hanya membuatnya merasa lebih menyedihkan. Mengingat hal ini, Jong Eum-jun tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan hanya. Namun kemudian ia berpikir ayahnya adalah direktur rumah sakit, jadi dia pasti punya cara untuk menangani krisis semacam ini. Namun, detik berikutnya, suara panggilan samar datang dari luar. Jong Eum-jun menoleh ke arah pintu, mengira dia sedang berhalusinasi, tetapi suara itu terdengar lagi. Jong Eum-jun, apakah kamu di dalam? Jika ya, buka pintunya. Mendengar suara yang dikenalnya, Jong Eum-jun tidak percaya. Ia berteriak, hanya. Pada saat ini, hanya di luar jendela juga mendengar suaranya. Dia mengetuk jendela lagi, berharap ia akan membiarkannya masuk. Namun kebisingan ini menarik perhatian orang-orang yang terinfeksi di jalan. Mereka dengan cepat mendekati hanya. Dia memukul jendela lebih keras, terlihat cemas. Cepat buka pintunya. Tolong jawab aku. Di saat kritis, Jong Eum-jun membanting pintu gedung hingga terbuka, berteriak mendesak, masuk ke sini. Tepat sebelum orang-orang yang terinfeksi mencapai pintu masuk, ia berhasil membawa hanya masuk dan mengunci pintu. Krisis terhindari, hanya ambruk lemas ke lantai. Melihat ini, Jong Eum-jun mendekatinya dengan cemas, bertanya, kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Sebelum ia selesai, hanya mencengkeram pakaiannya dan melemparkan diri ke pelukannya. Merasakan tubuhnya yang gemetar, Jong Eum-jun sesaat merasa bingung. Apa yang terjadi? Menyadari mereka terlalu dekat, hanya segera melepaskannya, menatapnya dengan nada yang luar biasa lembut. Jong Eum-jun, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah mati. Pujian dari sang Dewi, itu segera membuat Jong Eum-jun malu. Itu, baguslah. Aku senang kita berdua baik-baik saja. Setelah tenang, hanya melihat sekeliling, bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah hanya kamu di sini sekarang? Jong Eum-jun kemudian menjelaskan situasinya kepadanya. Setelah selesai, ia bertanya tentang pengalamannya. Hanya memberitahunya bahwa ayahnya aman di tempat kerjanya, tetapi saat menyebut ibunya, dia ragu-ragu. Lalu berkata orang tuanya pasti akan baik-baik saja. Setelah berbicara, dia meminta air kepada Jong Eum-jun, mengatakan bahwa dia tidak minum air selama berhari-hari, namun dia meminum 3 botol besar sekaligus. Melihatnya hampir menghabiskan botol keempat, Jong Eum-jun berpikir dengan takjub, berapa banyak air yang akan dia minum? Dalam keadaan ini,
Air adalah sumber daya yang berharga. Jika dia terus minum seperti ini dan air terputus, mereka berdua akan tamat. Tetapi mengingat dia mempertaruhkan nyawanya untuk sampai ke sini, ia mengerti. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, apakah kamu awalnya tinggal di rumah sebelum datang ke sini? Aku sudah bersembunyi di luar selama beberapa hari terakhir. Jawab Hanya yang mengejutkannya. Hanya bercerita bahwa pada hari dia berpapasan dengannya karena ada urusan, dia pulang untuk ganti baju, lalu keluar lagi menuju pusat perbelanjaan di dekat rumahnya. Namun di tengah jalan, kerumunan di depan tiba-tiba pecah menjadi kekacauan. Suasananya benar-benar kacau. Dia terpencar bersama kerumunan, bersembunyi di tangga sebuah jalan perbelanjaan terdekat. Tangga itu memiliki pintu yang tidak terkunci. Dia masuk dan menemukan ruang konferensi kecil, tetapi pintu yang menuju ke dalam gedung tidak mau terbuka, jadi dia hanya bisa bersembunyi di ruang konferensi tersebut. Untungnya, ada sebotol air di dalamnya, yang membuatnya bertahan selama 3 hari. Kemudian, karena tidak mampu lagi menahan, dia tidak punya pilihan selain keluar dan mencoba pulang. Namun rute biasanya sudah dipenuhi orang-orang yang terinfeksi yang berkeliaran. Dia hanya bisa memilih gang lain. Dia terus bersembunyi di sepanjang jalan dan akhirnya sampai di lingkungan tempat tinggal Jong Eun-jun. Melihat orang-orang yang terinfeksi muncul dari waktu ke waktu, dia memutuskan untuk berlindung di tempat Jong Eun-jun terlebih dahulu. Jadi, meskipun ada orang yang terinfeksi di pinggir jalan, dia tidak punya pilihan selain memberanikan diri dan lewat. Akhirnya dia sampai ke tempat Jong Eun-jun setelah melalui banyak kesulitan. Mendengar cerita Hanya, Jong Eun-jun memuji keberaniannya. Namun hanya tiba-tiba berdiri, mengatakan dia ingin mandi sambil melihat ketiaknya yang basah kuyup oleh keringat. Jong Eun-jun berpikir sejenak, lalu bertanya, ngomong-ngomong, ketiakmu basah semua. Kamu pasti banyak berkeringat, kan? Mau ganti baju? Aku bisa meminjamkan beberapa. Hanya salah paham, mengira ia memiliki pikiran mesum. Dia segera menendangnya beberapa kali dan memanggilnya pecundang yang menjijikan. Lalu berbalik dan berjalan ke kamar mandi, meninggalkan Jong Eun-jun yang benar-benar bingung. Mendengar suara air dari kamar mandi, ia mulai memikirkan rencana selanjutnya. Ia sudah berencana untuk keluar dan melihat-lihat, tetapi dengan kehadiran Hanya yang tiba-tiba, ia tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Namun jika mereka berdua tetap di dalam ruangan, dengan tingkat konsumsi makanan saat ini, mereka hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan. Pada saat ini, ia merasa agak bingung. Saat melamun, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Hanya meminta pinjam pakaian. Ia merasa tersanjung dan dengan cepat menemukan setelan pakaian bersih untuk diserahkan. Hanya mencium baunya dan berkata dengan jijik, baunya apek. Namun dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan dan dengan enggan memakainya, sambil terus mengeluh tanpa henti. Jong Eun-jun tidak bisa tidak berpikir bahwa di saat seperti ini, dia masih peduli tentang apakah pakaiannya nyaman atau tidak. Setelah makan malam, Hanya bertanya kepada Jong Eun-jun tentang rencananya. Mengetahui bahwa ia awalnya berencana untuk pergi, dia bertanya dengan penuh semangat mengapa ia mau mengambil risiko keluar padahal ada makanan di rumah. Jong Eun-jun dengan cepat menjelaskan bahwa itu adalah rencananya sebelum Hanya datang. Karena dia sudah di sini sekarang, mereka sebaiknya tinggal di rumah bersama dan menunggu penyelamatan. Bagaimana jika kita kehabisan makanan? Tanya Hanya. Jong Eun-jun berkata mereka bisa mempertimbangkan untuk membobol pintu penghuni lain untuk mencari makanan. Tetapi selain lantai atas, ia tidak yakin apakah penghuni lain sudah terinfeksi. Mempertimbangkan skenario terburuk, mereka mungkin pada akhirnya tetap harus pergi. Hanya dengan tegas menyatakan bahwa dia sama sekali tidak mau keluar. Kamu belum pernah keluar, kan? Begitu kamu berada di luar sana sebentar saja, kamu pasti akan segera berubah pikiran. Namun, Jong Min-jun berkata dengan tenang bahwa selama mereka berhati-hati saat bersembunyi, mereka seharusnya bisa berpindah tempat dengan selamat. Selain itu, dari pengamatannya, hanya orang yang digigitlah yang akan terinfeksi. Pokoknya, selama kita tidak melakukan kontak dengan mereka, lagi pula kau berhasil sampai ke sini dengan selamat, bukan? Lanjutnya menjelaskan. Aku menyadari tidak semua yang terinfeksi bergerak cepat. Tergantung pada tingkat cederanya, perilaku mereka bervariasi. Ada yang mendekat diam-diam, ada juga yang terbaring tak bergerak seperti mayat. Ditambah lagi, mereka yang terinfeksi berlari lebih lambat daripada orang normal yang sedang sprint, yang artinya kita punya peluang besar untuk menghindari mereka. Mendengar hal ini, Hana berhenti berdebat dan malah memerintah Jong Min untuk merapikan tempat tidurnya. Jung Min-jin merasa tidak nyaman tetapi tetap melakukannya. Namun, saat Hana melihat ada 2 bantal di tempat tidur, dia menatap pemuda di sampingnya dengan tidak percaya. Kau gila? Kau mau tidur denganku? Dia menunjuk ke arah kamar mandi. Kau tidur di sana, kata Jong Min dengan canggung. Bagaimanapun juga, ini rumahku. Menyuruhku tidur di kamar mandi itu agak. Hana menghela napas panjang, sengaja berkata, sebagai tamu tak diundang, aku pasti sudah tidak waras. Aku saja yang tidur di kamar mandi. Kau tidurlah yang nyenyak di sini. Jong Min-jun segera menghentikannya dan menyuruhnya tidur dengan tenang di kamar tersebut. Setelah basa-basi yang tidak tulus, Jong Min akhirnya tidur di dapur. Meski Hana banyak bicara dan suka memerintah, setidaknya dia tidak merasa kesepian lagi.
Sementara itu, Hana juga tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Raungan zombie yang sesekali terdengar dari luar membuatnya takut. Jadi, dia memanggil Jongmin dengan lembut. Datanglah ke kamar. Aku agak takut sendirian. Akhirnya, Jongmin tinggal di sudut kamar untuk menemaninya, dan Hana mulai mengoceh lagi. Suara-suara ini, aku sudah cukup sering mendengarnya di tangga, tapi tetap saja terasa aneh dan mengerikan. Saat berbicara, suaranya tercekat. Aku sangat merindukan ibuku. Mendengar isak tangis pelan gadis itu, Jong Minjun hanya duduk diam, menemaninya sepanjang malam. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Jong Min memperhatikan Hana yang tertidur lelap. Dia tidak tahan untuk berseru. Wah, sampai jam berapa dia akan tidur? Hana yang kelelahan tidur sampai jam 9 pagi. Tepat saat dia bangun, dia melihat Jong Min sedang mengenakan jaket, bersiap-siap untuk keluar. Melihat Hana sudah bangun, Jong Min memberitahunya bahwa dia berencana pergi ke atap lagi. Dia bertanya apakah Hana ingin ikut, tetapi Hana berkata dengan ngeri bahwa dia tidak berani keluar, jadi Jong Min pergi sendirian. Sampai di pintu utama, dia terkejut menemukan retakan pada kaca. Dia segera menyadari bahwa pintu ini tidak akan bertahan lama lagi. Dia terus naik ke atas, tetapi mendengar suara Hana di belakangnya. Ada bau busuk. Jong Min berbalik dengan terkejut. Hana melanjutkan, aku hanya punya firasat buruk. Kemudian keduanya sampai di atap bersama-sama. Jong Min menemukan pacar mahasiswa yang sebelumnya dia temui tergeletak di kamar mandi. Dia persis seperti yang dia sebutkan sebelumnya, orang terinfeksi yang berbaring diam seperti mayat. Dia berjalan keluar dengan ekspresi suram, menjelaskan situasi di dalam kepada Hana. Kemudian keduanya mendiskusikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyalakan api dan waktu yang tepat. Setelah itu, Hana lambat laun memperlakukan tempat itu seperti rumahnya sendiri. Tak peduli besar atau kecil, dia menganggap sudah sewajarnya Jong Minjun melakukan segalanya. Lama-kelamaan Jong Min tidak tahan dengan gaya hidup ini. Dia menggosok pakaian Hana dengan kuat sambil marah dalam hati. Sialan, aku pasti akan meninggalkannya di sini dan melarikan diri sendirian. Namun, dia hanya bisa memikirkannya saja tanpa berani melakukannya. Saat itu, aliran listrik telah diputus. Hanya air yang tersisa, dan persediaan makanan mereka hampir habis. Dia tahu jelas bahwa kehidupan yang tampak stabil ini hanyalah ilusi belaka. Setelah itu, dia keluar setiap hari seperti biasa untuk berpatroli di sekitar lingkungan. Melalui pengamatan selama berhari-hari, dia membuat penemuan baru. Orang yang terinfeksi menyerang manusia yang hidup, tetapi tidak akan menyerang orang mati atau yang sudah terinfeksi. Jangkauan aktivitas mereka sekitar 50 hingga 100 meter. Meskipun karakteristik ini tidak konsisten untuk setiap orang yang terinfeksi, pendengaran mereka sangat tajam, sehingga suara sekecil apapun harus dihindari. Selain itu, jumlah orang terinfeksi yang berkeliaran di luar pada siang hari 2-3 kali lebih sedikit daripada malam hari. Jadi, dia berteori bahwa orang terinfeksi tidak menyukai sinar matahari. Oleh karena itu, berjalan di luar pada malam hari sangat dilarang. Dia tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia merasa berbagai perilaku orang yang terinfeksi sangat mirip dengan game zombie yang sering dia mainkan. Jika para terinfeksi ini benar-benar terkait dengan game itu, maka semua yang terjadi sekarang mungkin barulah permulaan. Saat waktunya tiba, kiamat yang sesungguhnya akan datang. Di dalam ruangan, Hana melirik jam di dinding sambil mengeluh. Katanya akan kembali dalam 30 menit. Jong Min terlambat lagi, dia semakin tidak penurut. Begitu dia selesai berbicara, sebuah helikopter meraung melewati jendela. Dia tidak bisa menahan keluhannya. Apa gunanya? Ternyata saat helikopter pertama kali lewat, mereka mencoba menyalakan api untuk meminta bantuan. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka melambai dan berteriak, orang-orang di dalam helikopter terbang terus seolah tidak melihat mereka. Setelah sekian lama menunggu Jong Min, Hana mulai merasa cemas. Dia mondar-mandir di dalam ruangan, menebak apakah dia diserang oleh orang terinfeksi. Dan ketika waktu yang disepakati terlampaui hingga 3 jam, kecemasan ini berubah menjadi keputusasaan. Hana terisak, Jong Minjun, tolonglah. Kau tidak mati, kan? Dia memeluk dirinya sendiri dengan tidak berdaya, memohon dalam diam. Tolong segera kembali. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tepat saat dia sedang berduka, akhirnya terdengar gerakan di pintu. Jong Min terengah-engah dan memanggil pelan. Hana, lihat ini. Tapi saat dia melihat Hana, dia terpaku. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan wajah penuh ketidakberdayaan. Kau terlambat 3 jam, brengsek. Apa kau mau bunuh diri? Hana hendak memukulnya, tapi Jong Min menghentikannya. Tunggu, lihat ini dulu. Dia menunjukkan selebaran di tangannya, menjelaskan, helikopter menjatuhkan banyak selebaran ini tadi. Aku terlambat karena mencarinya. Saat melihat isi selebaran itu dengan jelas, mata Hana membelalak kaget. Ini? Apa ini? Selebaran itu menyatakan dengan jelas, seluruh distrik Gangpo akan ditutup total pada jam 6 sore tanggal 10. Hana berseru, mereka akan menutupnya besok. Ada begitu banyak penduduk Gangpo. Bagaimana mungkin itu masuk akal?
Tapi Jongmin menyuruhnya melihat bagian belakang selebaran yang menunjukkan indeks keamanan untuk setiap distrik di Gangpo. Hana memeriksanya dengan teliti dan menemukan jalan Zhongshan di distrik Jungpo mereka ditandai sebagai peringatan. Sementara itu, jalan Yongsan yang berada di dekatnya ditandai aman. Namun, daerah di sekitar distrik Yongpo semuanya ditandai sangat berbahaya. Jongmin berspekulasi bahwa situasi distrik Jungpo juga akan segera menjadi serius. Dia merasa agak menyesal. Kita benar-benar tidak seharusnya tinggal di sini menunggu bantuan. Hana dengan cepat bertanya, haruskah kita segera melarikan diri dari Gangpo? Jongmin berpikir cepat, karena distrik Jungpo memiliki begitu banyak orang terinfeksi namun hanya ditandai peringatan. Area yang sangat berbahaya pasti jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Dengan pemikiran ini, dia berkata, jika area utara semuanya serius, kita tidak bisa terus melarikan diri ke utara dari distrik Gangpo. Dia membuat keputusan. Kita tidak punya pilihan selain menyeberangi Sungai Benteng. Dia menganalisis rute secara rinci. Rute tercepat adalah dari Yongan atau melalui distrik Dongmun ke distrik Dong, tetapi kedua area tersebut menunjukkan status sangat berbahaya, jadi mereka hanya bisa memutar melalui Gangdong. Untungnya, jalan Yong masih relatif aman, jadi mereka akan mengambil jalan memutar dan menuju ke sana. Tingkat infeksi yang rendah pasti ada alasannya. Mungkin polisi atau militer memasang barikade untuk mengontrol akses. Analisis yang beralasan ini mengejutkan Hana. Dia berseru, "Wah, aku pikir kau pecundang bodoh, tapi ternyata kau cukup pintar." Jongmin tidak sedang dalam suasana hati untuk bercanda. Wajahnya serius. Bagaimanapun, kita harus segera pergi dari sini. Wajah Hana menunjukkan penolakan, tetapi saat itu sudah malam. Jongmin berkompromi, mengatakan mereka harus pergi paling lambat besok pagi. Hana menyarankan untuk bertahan beberapa hari lagi untuk menunggu bantuan, tetapi Jongmin tidak ingin berkompromi lagi demi dia. Hana, jika kau ingin mati mengenaskan di semi-basement ini, tinggallah. Aku akan pergi sendiri besok pagi. Mendengar ultimatumnya, Hana tahu dia tidak bisa lagi menghindari kenyataan, jadi dia menerima rencana itu dengan pasrah. Pagi-pagi sekali, tepat saat fajar menyingsing, keduanya bersiap berangkat. Pada saat ini, Jongmin bertanya dengan ragu, "Kau yakin tidak perlu memeriksa rumah sakit ayahmu?" Hana terdiam sejenak, kilatan emosi kompleks terlihat di matanya. Kemudian dia berkata dengan ringan yang dipaksakan, "Tidak apa-apa, ayo cepat pergi. Terakhir kali aku bicara dengan ayah di telepon, dia bilang dia sudah membawa ibu bersembunyi di tempat perlindungan, jadi itu seharusnya cukup, kan?" Jongmin tampak menerima hal ini, tetapi dalam hatinya merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah keluar rumah, Jongmin memimpin di depan, bergerak maju perlahan dan hati-hati. Setelah memastikan orang-orang terinfeksi di sekitar tidak menyadari keberadaan mereka, dia memberi isyarat kepada Hana di belakangnya, yang mengikuti dengan saksama. Keduanya berhasil lewat dan mencapai area dekat distrik perbelanjaan tanpa halangan. Setelah berjalan lama, Hana tidak tahan untuk mengeluh. Apakah jalan Yongchen benar-benar sejauh ini? Bukankah seharusnya dekat? Jongmin menyuruhnya untuk bertahan sebentar lagi, tetapi Hana benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan memohon. "Bisakah kita istirahat 5 menit? Kau berjalan terlalu cepat. Kakiku sakit sekali." Namun Jongmin mengabaikannya dan terus berjalan, yang membuatnya sangat kesal. Dasar brengsek. Sepanjang jalan, sambil mendengarkan keluhan Hana dan menghindari orang terinfeksi, Jongmin juga mulai merasa jengkel. Kemudian keduanya mencapai persimpangan dan menemukan barikade besar yang dipasang di sana. Melihat tumpukan furnitur yang menggunung, Hana merasa takjub. Pada saat ini, Jongmin menjelaskan bahwa dari barikade ini dan seterusnya adalah Jalan Yongchen. Menilai dari skala barikade tersebut, Jalan Yongchen memang lebih aman daripada area lainnya. Jadi, keduanya memutuskan untuk memanjat barikade untuk mencari penyintas lainnya. Namun, tepat saat Jongmin sedang berjuang memanjat, Hana bersikeras untuk istirahat terlebih dahulu. Mendengar ini, Jongmin akhirnya tidak tahan untuk menyindir. "Berhentilah berpura-pura lelah dan cepat kemari." Pernyataan ini mengejutkan Hana. Dia bergumam tidak percaya. Ada apa dengan sikap orang ini? Apa yang terjadi selanjutnya persis seperti di awal cerita. Keduanya berlari ke depan dengan panik ketika tiba-tiba mereka melihat seorang pria parubaya mendorong rak buku di pinggir jalan. Pria itu mendesak mereka, "Cepat lewat sini." Setelah keduanya masuk, Jongmin membantu pria itu memindahkan rak buku yang berat, tetapi pada saat itu, seorang terinfeksi sudah menerjang ke arah mereka. Karena terhalang rak buku, zombie itu tidak bisa langsung menerkam si pria. Pria itu menendangnya hingga jatuh, tetapi kejadian ini menyebabkan barikade awal jebol. Mereka bergegas melarikan diri lebih dalam ke dalam gang. Keduanya memanjat barikade yang tinggi. Jongmin mendesak Hana untuk segera melompat turun. Mereka mendarat bersamaan, tetapi Hana merintih kesakitan, mengatakan pergelangan kakinya terkilir. Tak disangka pada saat itu, 2 orang terinfeksi lainnya muncul dari depan. Di saat hidup dan mati ini, Jongmin teringat apa yang pernah dikatakan Hana, dan keberanian untuk melawan muncul dalam dirinya. Dia perlahan menarik pisau dari dadanya, saku dada, berdiri di depan Hana. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran,
Bahkan jika dia harus mati di sini, dia benar-benar tidak akan mati dengan cara yang menyedihkan sebagai pelarian setelah digigit. Tiba-tiba, deru sepeda motor datang dari belakang. Park Bin meluncur maju dengan tongkat bisbol dan berteriak kepada Jongmin, "Merunduk!" Dengan satu ayunan, dia menghancurkan kepala orang yang terinfeksi. Pemuda-pemuda lain yang bepergian bersamanya juga ikut bertarung, memukuli orang-orang terinfeksi hingga hancur. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat mereka berdua terperangah. Di sisi lain, setelah Park Bin menghabisi para terinfeksi, dia akhirnya menyadari keberadaan Han di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Saat melihat Jongmin di sampingnya, dia bertanya dengan nada penuh arti. "Oh, dan siapa ini?" Jantung Jongmin mencelos. Ini buruk. Bertemu seseorang yang bahkan lebih menyebalkan daripada para terinfeksi. Han adalah yang pertama mendekat dan berterima kasih kepada Park Bin. Park Bin mengajaknya ikut bersama mereka, mengungkapkan bahwa tempat persembunyian mereka berisi sekitar 15 orang. Han bertanya mengapa mereka tidak mengungsi, dan Park Bin menjawab bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Itu cerita panjang yang akan dia jelaskan setelah mereka sampai di tempat persembunyian. Kemudian, dia menawarkan tumpangan motor untuknya. Saat mengatakannya, dia menatap Han sejenak dengan tatapan gelap dan tidak jelas, namun Han menoleh ke arah Jongmin dan bertanya, "Tapi Jongmin harus ikut juga. Bagaimana dia bisa sampai ke sana?" Park Bin bingung. Orang itu juga? Teman sekelas lainnya keberatan membawa Jongmin, tetapi secara tak terduga Park Bin setuju untuk membiarkannya bergabung. Namun, Jongmin sendiri menolak. "Aku tidak akan pergi bersama kalian. Aku akan mencari jalanku sendiri. Tujuanku bukan di sini." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Melihat kebaikannya yang langka ditolak, Park Bin mengamuk dan mulai memaki. Dia mengancam dengan keji, "Negara ini sudah kacau. Aku benar-benar bisa membunuhmu kali ini." Mendengar ini, Han segera berdebat dengannya. Melihat Han terus membelanya, Jongmin teringat percakapan kelompok Park Bin di rumahnya hari itu. Kata-kata vulgar itu tak tertahankan untuk didengar. Dia khawatir jika Han pergi bersama mereka. Itu seperti anak domba yang masuk ke sarang macan. Berpikir demikian, dia tiba-tiba berubah pikiran. "Maaf, Seong Bin. Aku akan ikut dengan kalian." Park Bin menyambut hal ini, mengatakan bahwa mereka akan beristirahat di tempat persembunyian dulu dan mengantarnya ke tempat tujuannya besok. Setelah itu, kelompok tersebut tiba di sebuah lorong bawah tanah. Jongmin segera mengenali bahwa lorong di depan adalah tempat Park Bin menghajarnya hari itu. Setelah memasuki lokasi konstruksi dan melihat orang-orang di belakang memasang kembali barikade, Jongmin berbisik kepada Han, "Bagaimanapun aku memikirkannya, kita tidak seharusnya pergi bersama mereka. Kita harus mencari kesempatan untuk pergi. Aku merasa mereka akan mencelakai kita." Namun Han menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dalam pandangannya, Park Bin dan teman-temannya hanyalah pecundang. Lagi pula, dia bilang ada orang dewasa lain di tempat persembunyian itu. Jongmin berpikir Han tidak boleh mudah percaya pada kata-kata Park Bin karena dia tahu sifat asli Park Bin. Dia kemudian menceritakan semua hal vulgar yang dikatakan Park Bin di rumahnya hari itu. Mendengar hal ini, jantung Han berdegup kencang. Dia segera memanggil Park Bin, mengatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi. Dia memberitahunya bahwa orang tuanya ada di tempat pengungsian di Jalan Seopyong, jadi dia ingin segera ke sana untuk menemukan mereka. Namun Park Bin menyampaikan kabar buruk. Tempat pengungsian Jalan Seopyong telah jatuh sepenuhnya. Jika dia benar-benar ingin pergi, dia bisa menunggu sampai besok dan pergi bersama mereka. Namun Han bersikeras untuk pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban Park Bin, dia hendak pergi bersama Jongmin. Tak disangka, saat itu yang lain menghalangi jalan mereka. Tatapan Park Bin tiba-tiba menjadi tajam. "Rahasia apa yang kalian berdua miliki? Apa yang tiba-tiba kalian rencanakan?" Han akhirnya mengerti bahwa kekhawatiran Jongmin benar. Dia mencoba tampak tenang, tetapi tubuhnya yang gemetar mengkhianatinya. Di dekatnya, Jongmin membatin, "Sudah kuduga akan jadi seperti ini." Dia tahu mereka tidak bisa melawan Park Bin dan kelompoknya secara langsung saat ini, jadi dia berpura-pura membujuk Han. "Ayo ikut mereka dulu, nanti kita jelaskan baik-baik." Keduanya mengikuti Park Bin melalui lorong bawah tanah, melihat barikade yang ditumpuk padat di kedua sisi jalan. Jongmin menyadari, pantas saja para terinfeksi tidak bisa mendekat ke sini. Melihat ekspresi cemas Han di sampingnya, dia menyentuhnya dengan lembut, menenangkan dengan pelan, "Jangan khawatir. Aku sudah memutuskan mulai sekarang aku tidak akan meninggalkan sisimu." Tepat setelah dia selesai bicara, raungan yang meletus tiba-tiba mengejutkan Han. Di balik kaca tempret di satu sisi, beberapa orang terinfeksi menabraknya dengan keras. Melihat Han berteriak ketakutan, Park Bin mengejek kepengecutannya, lalu berkata, "Para terinfeksi itu tidak bisa masuk ke sini." Jongmin merasa konyol membangun tempat persembunyian di tempat berbahaya seperti itu. Namun kemudian dia melihat tangga menuju lantai 2 dan mengerti mengapa Park Bin menyuruh mereka jangan khawatir. Selama mereka menyingkirkan tangga, para terinfeksi tidak bisa naik. Ketika kelompok itu mencapai lantai 2, Park Bin tiba-tiba menjadi hormat. "Aku membawa orang-orangnya, Bang."
Di depan duduk seorang pria gemuk dengan kepala dan telinga besar. Dia bertanya dengan bingung, siapa orang-orang ini? Begitu mendengar gadis di samping Park Bin adalah Han yang terkenal, mata pria gemuk ini, Lee Bong-yu, langsung berbinar. Dia menyuruh Han untuk menetap di sini dengan tenang, tetapi Han mengatakan bahwa Gangpo akan ditutup sepenuhnya, jadi terus tinggal di sini mungkin tidak bijaksana. Lee Bong-yu mengungkapkan bahwa berita itu palsu, menjelaskan bahwa jembatan Sungai Fortress dan semua jalan menuju Gangnam telah ditutup, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini menunggu tim penyelamat. Melihat peralatan lengkap di dalam lokasi konstruksi, Jong Min berpikir, apakah mereka menyiapkan semua ini sendiri? Mungkinkah? Pada saat ini, dia memperhatikan beberapa pria parubaya di dekatnya dan tiba-tiba mengerti bahwa tempat persembunyian itu awalnya dibangun oleh orang-orang tersebut, tetapi diambil alih oleh Lee Bong-yu dan kelompoknya. Setelah mendengar Park Bin dan Lee Bong-yu membicarakannya, Han mengumpat dalam hati, lalu menarik Park Bin ke samping dan bertanya, aku tidak ingin mendengar leluconmu sekarang. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Kamu tahu betul aku benci situasi seperti ini, terutama teman-teman yang bergaul denganmu. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini, dan aku tidak percaya apa yang dikatakan Lee Bong-yu. Aku pikir kita harus tetap pada rencana awal. Setelah bicara, dia bersiap pergi, tetapi Park Bin tiba-tiba mencengkeram tangannya dengan nada mengancam. Kamu pikir semuanya masih bisa berjalan sesuai keinginanmu? Han terlalu takut untuk bicara. Pada saat ini, Jong Min melangkah maju dan memegang tangan Park Bin, membujuk, jangan lakukan ini. Melihat orang yang biasa dia tindas berani mencampuri urusannya, Park Bin sangat terkejut. Dia menatap Jong Min dengan mata sinis sambil mengertakkan gigi. Jong Min, bajingan, kamu akhirnya kehilangan akal. Jika aku menolak, apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu akan menusukku dengan pisau tadi? Pertengkaran mereka menarik perhatian Lee Bong-yu. Park Bin membuat alasan untuk mengabaikannya, lalu memberitahu Lee Bong-yu bahwa Jong Min membawa pisau. Lee Bong-yu waspada. Hei kamu yang pakai kacamata. Kamu membawa barang berbahaya seperti itu. Serahkan, kecuali kamu mau dihajar. Jong Min tahu dia tidak boleh membiarkan satu-satunya senjatanya diambil, tetapi bahkan dengan pisau, dia tidak bisa menghadapi 5 orang. Setelah menimbang pilihannya, dia tetap menyerahkan pisau itu. Melihat masalah selesai, Lee Bong-yu berbalik dan merangkul bahu Han, mengajaknya beristirahat di tenda. Ketika dia melihat tempat tidur ganda di dalam tenda, wajah Han menunjukkan kepanikan saat pikirannya dengan panik mencari cara untuk mengulur waktu. Detik berikutnya, dia berpikir cepat dan menggunakan alasan bahwa dia lapar dan ingin makan. Lee Bong-yu segera mengatakan dia menjarah banyak perut babi dari toko daging dan ingin mengadakan pesta barbeque. Mendengar percakapan mereka, Jong Min merasa tidak berdaya. Ini sangat buruk. Tidak ada polisi sama sekali di area ini. Ini seperti wilayah tanpa hukum, terutama bagi Han. Preman-preman itu sama berbahayanya dengan para terinfeksi. Lee Bong-yu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia berpikir keras mencari cara untuk segera membawanya keluar dari sini. Haruskah dia membiarkan para terinfeksi masuk untuk membuat kekacauan? Tapi bagaimana dengan penyintas lainnya? Namun, dia juga tidak yakin apakah ketiga pria itu sepenuhnya bisa dipercaya. Atau haruskah mereka menunggu sampai larut malam saat semua orang tidur untuk melarikan diri? Tapi bagaimana jika mereka melakukan sesuatu pada Han sebelum itu? Pikirannya kacau, tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu. Setelah ini, semua orang mulai memanggang daging. Alaki menyerahkan sepiring daging panggang kepada Jong Min dan menyuruhnya memberikannya kepada orang-orang itu. Melihat sedikitnya jumlah daging di piring, Jong Min berpikir, ini terlalu banyak. Ia memutuskan untuk membagikan porsinya sendiri kepada orang-orang itu juga. Merasakan kebaikan Jung Minjin, orang-orang itu dengan tulus berterima kasih kepadanya. Malam pun tiba seperti yang diperkirakan. Melihat Hena duduk di tanah, Lee Bong-gu mengeluh dengan tidak puas. Kenapa kau duduk di sana terus? Ayo istirahat bersama. Hena menolaknya dengan tegas. Aku akan tidur di luar tenda sendirian saja. Pernyataan ini membuat Lee Bong-gu marah. Ia segera berdiri dan hendak berjalan ke arah Hena, tetapi Park Song Bin menghalanginya. Jangan paksa dia, Bang. Melihat ekspresi bingung Lee Bong-gu, sisa kesabaran Park Song Bin habis dan wajahnya menggelap. Aku bilang, jangan paksa dia, keparat. Park Song Bin, kau anak apa kau gila? Lee Bong-gu mulai memaki dengan liar, tetapi Park Song Bin berkata dengan nada mengerikan. Lee Bong-gu, saat aku memutuskan untuk tinggal di sini bersamamu, aku sudah memikirkannya matang-matang. Jika aku harus membunuh, aku akan membunuhmu lebih dulu. Ia mendekati Lee Bong-gu dan mengumumkan kata demi kata, mulai sekarang, akulah pemimpin di sini. Lee Bong-gu tidak tahan lagi dan melayangkan pukulan, tetapi dengan mudah ditangkis oleh Park Song Bin yang kemudian mengunci lehernya. Seorang anak buah berambut pirang di dekatnya hendak membantu, tetapi kepalanya dipukul dengan tongkat oleh anak buah Park Song Bin. Ketiganya dengan cepat menaklukkan Lee Bong-gu dan orangnya. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Jung Minjin berpikir, sekarang saatnya. Ia segera berteriak pada Hena di sampingnya, ayo pergi, lalu berlari menuju tangga. Park Song Bin menyaksikan semua ini dan memerintah,
tangkap mereka. Anak buah berbaju biru dengan cepat menarik Hena dan mengeluarkan pisau untuk mengancam. Jangan bergerak jika tidak ingin mati. Namun Hena menggigit tangannya dengan keras. Memanfaatkan rasa sakit yang membuat pegangan pria itu melonggar, ia bergegas menuju Jong Minjin. Melihat gadis itu melarikan diri, si anak buah yang marah tiba-tiba menghujamkan pisau ke arahnya. Di saat kritis, Jong Minjin melangkah maju dan menahan tangan yang memegang pisau itu dengan kuat. Melihat pecundang kelas berani merusak rencananya, si anak buah berbaju biru menendangnya dengan keras. Bilah pisau di tangannya terayun ke depan. Darah memercik. Perut Jong Minjin tersayat. Kemudian anak buah lain berbaju putih menendangnya hingga jatuh ke tanah. Keduanya mengeroyoknya. Hena juga gagal melarikan diri. Park Song Bin menangkapnya dan memulai pengakuan yang menyimpang. Ternyata dia sudah mengincar Hena sejak SMP. Latar belakang keluarganya tidak buruk. Dia berpakaian rapi dan fisiknya lumayan. Namun, Hena tidak pernah meliriknya. Apa yang tidak bisa dimiliki justru menjadi yang paling menggoda. Jadi, dia terus memikirkan Hena hingga kegelapan di dalam dirinya meletus seperti gunung berapi. Saat itu, ia menunjukkan ekspresi yang sangat jahat dan menyimpang. Inaku yang berharga, biarkan aku memilikimu sekali saja. Pada saat ini, salah satu pria melangkah maju untuk menghentikannya. Nak, bagaimanapun juga, kau tidak boleh memperlakukan gadis seperti ini. Tapi Park Song Bin tanpa ampun menendangnya hingga jatuh. Ia menatap pria yang terjatuh itu dari atas dengan tatapan dingin. Bukankah aku sudah memperingatkanmu terakhir kali bahwa jika kau bertemu denganku lagi, aku akan membunuhmu? Ia mengucapkan vonis seperti malaikat maut. Ini peringatan kedua. Waktunya mengantarmu pergi. Dengan itu, ia mencengkeram pakaian luar pria itu dan mendorongnya jatuh dengan keras. Dentuman keras segera menarik perhatian para terinfeksi. Mereka dengan cepat mengerumuni dan menyerang pria itu. Dua pria lainnya memprotes dengan marah. Park Song Bin mengabaikan mereka, memerintahkan kedua anak buahnya untuk mendorong mereka jatuh juga. Di dekat sana, Hena dengan cemas memeriksa luka Jung Minjin, mendesaknya untuk segera melarikan diri. Park Song Bin muncul di belakangnya seperti hantu. Mau lari kemana, Hena? Di luar itu neraka. Kau harus tetap di sini dan bermain denganku. Dengan itu, ia menyeretnya paksa. Anak buah berbaju biru menangani sisanya, bersiap untuk mendorong Jong Minjin jatuh juga. Namun karena Jong Minjin tidak ringan, ia memanggil rekannya untuk membantu menyeretnya. Saat mereka hendak mendorongnya, Jong Minjin tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya. Si anak buah tersandung dan jatuh bersama Jong Minjin. Kegaduhan keras itu mengejutkan Park Song Bin. Anak buah berbaju putih segera melaporkan kecelakaan tersebut. Saat itu, si anak buah berbaju biru terbaring di tanah sambil mengerang kesakitan. Ia mencoba bangun hanya untuk menemukan kaki kanannya patah. Di dekatnya, Jung Minjin berdiri dengan goyah ingin pergi, tetapi si anak buah biru mencengkeram kakinya erat-erat. Tolong aku, Minjin. Sebelum dia selesai bicara, para terinfeksi dari belakang menerkamnya. Jeritan melengking seketika bergema di langit malam. Menyaksikan pemandangan itu, dua orang di lantai dua ketakutan. Memanfaatkan kesempatan ini, Hena berbalik dan lari. Park Song Bin segera mengejarnya. Hena melompat ke balok penyangga, lalu menginjak barikade jalan sedikit demi sedikit, mencoba mencapai sisi seberang. Park Song Bin cepat mengejar dan meneriakinya untuk berhenti. Hena mengabaikan ancamannya dan terus bergerak di atas rak buku yang bergoyang. Ia melihat ke arah platform yang terpisah jarak dari rak buku tersebut. Merasa was-was, tetapi karena Park Song Bin masih berteriak di belakangnya, ia tahu dia tidak bisa berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam dan melompat sekuat tenaga. Dalam satu lompatan, ia berhasil mendarat di sisi lain. Ia menoleh ke belakang hanya untuk melihat Park Song Bin mendekatinya selangkah demi selangkah. Namun saat dia menginjak rak buku terakhir, kecelakaan terjadi. Barikade jalan yang disusun sembarangan itu runtuh dalam sekejap. Dia jatuh langsung ke lantai 1. Melihat Park Song Bin yang berantakan, Hena mendapat ide. Ia berteriak pada para terinfeksi, "Di sini, arah sini, semuanya ke sini." Kegaduhan itu segera menarik perhatian para terinfeksi. Park Song Bin mengamuk tak berdaya karena marah, tetapi segera tidak punya waktu untuk memedulikan dirinya sendiri. Para terinfeksi sudah menerjang ke arahnya. Ia segera lari terbirit-birit. Hena melihat sekeliling mencoba mencari jejak Jeng Minjin, dan orang yang dikhawatirkannya akhirnya muncul dengan pincang dari sudut. Pria itu berjuang memegang bingkai besi, perlahan memanjat menggunakan unit AC. Hena dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu dan menariknya ke atas. Sebelum keduanya sempat bernapas lega, si anak buah berbaju putih mengejar lagi. Keduanya segera melompat turun, mendarat di lantai 1 di sisi lain. Hena memapah Jung Minjin, berjalan perlahan menuju gang yang sepi.